Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratih Dwi Puspaningrum, nomor induk 2062 20117 dari kelas MPI 1D. Di sini saya akan menjawab UTS mata kuliah studi fikih dengan materi pertama, yaitu fikih, syariat, dan hukum Islam. Fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang diperoleh dari ijtihad dengan cara istinbat atau menggali suatu hukum atau suatu tata cara untuk melakukan sesuatu sehingga menghasilkan hukum-hukum atau fikih tersebut. Dalam fikih membahas tentang tata cara melakukan sesuatu yang bersifat perbuatan, bukan tentang keyakinan. Jadi setiap fikih itu selalu mengenai tata cara. Contohnya tata cara wudhu, tata cara sholat, dan tata cara lain-lainnya. Fikih bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Fikih juga merupakan pemaparan atau penjelas dari suatu syariat. Selanjutnya syariah. Syariah merupakan hukum yang sudah digariskan oleh Allah yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, juga ijma dan qiyas. Isi dari syariat merupakan ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim di bidang ibadah atau hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Syariat merupakan sumber atau landasan fikih. Seperti yang tadi dibahas, apabila ada syariat, fikih merupakan penjelasnya. Jadi contohnya melaksanakan sholat itu wajib. Nah, fikihnya itu adalah tata cara melaksanakan sholat yang sah. Selanjutnya tentang hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diatur oleh Allah untuk umatnya dan dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim. Hukum Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hukum Islam bersifat realistis atau banyak cara atau metode dalam pemecahan masalah yang sesuai dengan keadaan tersebut, keadaan kita. Seperti yang kita ketahui, ada 5 hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Wajib apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan mendapat dosa. Lalu kalau sunnah, apabila dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Lalu kalau makruh, itu suatu hal yang tidak baik namun juga tidak dilarang. Seperti contohnya mungkin merokok. Karena merokok itu belum dikatakan haram karena belum ada dalil pastinya yang mengatakan kalau merokok itu haram. Lalu mubah itu sesuatu yang diperintahkan, tapi apabila kita tidak mengerjakan juga tidak dosa. Yang terakhir yaitu haram atau suatu hal yang lebih baik untuk tidak dikerjakan karena apabila dikerjakan mendapat dosa. Materi yang kedua tentang usul fikih dan qawaid fikih. Secara ringkasnya, usul fikih adalah kaidah asal fikih. Usul fikih merupakan ketentuan atau kaidah yang harus diikuti oleh mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Sumber dari usul fikih adalah ketentuan Allah. Jadi adanya fikih itu melalui proses usul fikih. Objek pembahasan dari usul fikih adalah dalil-dalil dan hukum. Jika dilihat dari pengertiannya, usul fikih dan fikih itu berarti usul fikih dulu baru menghasilkan fikih. Namun dalam sejarahnya adanya itu fikih baru usul fikih, karena pada saat itu usul fikih kan dibawa oleh Imam Syafi'i. Fikihnya itu sudah ada, jadi hukumnya itu sudah ada, namun
ketentuan dalam suatu hukum tersebut itu belum jelas. Jadi maka di situ baru disusun usul fikihnya. Mungkin seperti sepemahaman saya seperti itu. Selanjutnya tentang qawaid fikih. Qawaid fikih adalah kaidah-kaidah untuk menetapkan hukum yang belum ada di fikih, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Qawaid fikih itu biasanya berupa keringanan atau rukhsah. Contohnya seperti apabila kita tersesat di dalam hutan. Di dalam fikih memakan bangkai itu kan haram, dilarang. Nah, ketika keadaan tersebut kita diperbolehkan makan bangkai karena hukum tersebut diatur dalam qawaid fikih. Jadi kita diberikan keringanan untuk memakan bangkai tersebut. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.